Haha, teman-teman, selamat datang lagi di channel Grid Auto. Dan waduh, ini ada yang imut banget nih. Yes, Wuling Cloud EV di ajang PEVS 2024. Wuling sudah mulai membuka pre-booking pemesanannya. Jadi konsumen sudah mulai bisa memesan mobil listrik terbesar Wuling yang ada di Indonesia. Dan sekarang saya mau membahas lebih lanjut nih, melanjutkan yang Bang Rais sudah ulas di IMS 2024, termasuk dari rasa berkendara dan juga seperti apa sih sensasinya duduk di dalam Wuling Cloud EV. Ini dia ulasannya. Nah, sebelum kita masuk dan mencoba Wuling Cloud EV, ada baiknya kita ngomongin dulu soal eksteriornya yang memang menurut saya ini imut banget ya. Desain-desain mobil listrik Wuling itu dari awal, dari REV, lalu Bingo EV itu imut, dan di sini juga bukan pengecualian, ini memang imut banget gitu. Wuling bilang desainnya Cloud EV itu terinspirasi dari awan, dan memang dari bentuk mukanya gitu ya, lekukannya yang tanpa sudut tajam gitu ya. Jadi kelihatannya tuh kayak awan berjalan gitu. Dan gitu kalau misalnya kita ke samping teman-teman, kelihatan bahwa siluet bulatnya itu membuat dia stand out di di jalanan, dan ya terlihat unik ya. Apalagi kalau misalnya kalau kita ke samping nih ya, ada beberapa detail seperti charger. Ini charging portnya ada dua nih. Yang satu di samping, yang depan itu untuk AC, dan memang colokannya itu GPT ya. Sementara yang di belakang itu colokannya adalah GPT juga, tapi DC. Dan dia sudah support pengecasan hingga 150 kW. Cuma untuk SPKLU-nya yang GPT itu masih belum banyak, dan yang 200 kW pun itu kebanyakan CCS tuh gitu. Sementara untuk di bagian belakang ini menurut saya desainnya itu mirip-mirip seperti REV ya, terutama dari lampu remnya. Tapi Wuling itu bikin bagian belakang si Cloud EV ini terlihat futuristis. Jadi ya ada garisnya gitu ya antara dua lampu rem, jadinya kelihatannya tuh lebih menarik gitu. Sekarang kita cek interiornya, yuk. Eits, sebelum ke interior, ini ada baiknya kita cek bagasinya Wuling Cloud EV dulu. Kenapa? Karena salah satu kekuatan terbesar dari Cloud EV adalah space yang diberikan. Lebih besar, more space, dan pintu bagasinya sudah elektris teman-teman, dan dia bisa dibuka lewat 3 cara. Pertama lewat tombol ini, dan juga tombol itu untuk menutupnya. Dan gitu lewat head unit juga bisa ya. Dan bisa lewat perintah suara, halo Wuling. Jadi halo Wuling, dan buka pintu bagasi, dan dia akan membuka sendiri. Halo Wuling. Halo. Buka bagasi. Oke, membuka bagasi. Satu lagi sih sebenarnya, jadi ada 4 deteksi kunci. Jadi tinggal mendekat saja, pintu bisa kebuka gitu. Dan ini bagasinya teman-teman. Ini udah diatur barang-barangnya sedemikian mungkin seperti orang berpergian nih. Ada cooler box, ada koper 2. Dan ini memuatnya dengan mudah gitu ya, termasuk tas-tasnya juga. Dan memang uniknya adalah di Cloud EV dia memiliki namanya deep sunk. Jadi bagasinya tuh ada 2 tahap. Jadi ada yang lantai biasa gitu ya, segini. Nah gitu, di bawahnya kalau bisa dibuka itu bisa dalam banget. Nah, dengan dalam banget ini sekitar 600 liter kapasitasnya. Sementara kalau misalnya teman-teman butuh barang yang lebih luas ya, ini bisa dilipat 60-40, dan gitu memberikan
hingga 1.700 liter kapasitasnya. Wow, mantap sekali. Mas lihat ya ini. Sini, sini. Pakai apa sih? Wah, lihat dalamnya. Wuling Cloud EV ini bener-bener kayak di rumah. Joknya itu memiliki desain yang seperti sofa Italia. Lihat nih lekukan-lekukannya gitu ya. Jahitan-jahitannya itu mirip banget seperti sofa. Dan kalau misalnya duduk, wah, ini empuk banget. Dia udah elektris teman-teman joknya, jadi udah diatur dengan nyaman. Kita tutup dulu. Dan ini memang rasanya tuh empuk banget. Teman-teman harus cobain duduk di dalam Wuling Cloud EV. Ini bener-bener empuk gitu, joknya empuk. Dan gitu sambutannya ketika masuk ke dalam Cloud EV itu seperti rumah. Dan sambutannya itu nggak cuma dari joknya yang empuk ya. Ini saya masih pengen terus-terusan toel jok ini, soalnya empuk banget. Ini lihat konsol tengahnya ini melayang dan dia udah dapet aksen itu seperti kayu. Jadi kayak apa ya? Ini ibaratnya sebuah armrest panjang gitu ya, yang apa ya, membelah dua sofa ini. Dan ya terasanya jadi terasa seperti di rumah, homey gitu. Wow, ini di konsol tengah ini udah dapet cup holder, tiga cup holder. 2 cup holder untuk kopi ya. Dan gitu di depannya itu adalah cup holder untuk mie instan. Jadi 2 ini tuh lebih kecil, sementara yang besar ini tuh bisa masukin cup, 1 cup instan yang ya nggak sebesar cup instan yang ada di Indonesia ya. Cup instan kita tuh agak lebih besar dari ini sih. Nah gitu di bawahnya ini ada storage lagi, ada tempat penyimpanan ya, besar gitu ya. Oh iya, perlu disebutin di konsol tengah yang melayang ini dia udah dapat wireless charger. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecas gitu ya HP saya, dan tinggal taruh aja, dia akan mengecas sendiri. Dan di depan saya ini adalah antarmukanya. Dia ada instrumen digital dan juga ada instrumen layar yang cukup besar ya. Dan cukup besar means fiturnya itu ada di sini semua. Memang di dashboard si Cloud EV ini itu tidak memiliki banyak tombol ya. Jadi ya di bawah ada off, di sini ada EPB, tapi ya sisanya ya berada di sini semua. Misalnya kayak kamera 360 ada di sini, tampilan depan dan kawan-kawannya. Dan gitu udah dapat Wuling Indonesian Command-nya. Jadi halo Wuling, tutup jendela penumpang. Oke, menutup jendela penumpang. Nah, jendela penumpangnya bisa ditutup. Jadi Wuling Indonesian Command-nya di Cloud EV itu nggak cuma mengatur AC, nggak cuma mengatur jendela, tapi juga sekarang dia bisa membuka dan menutup bagasi. Nah, selain itu dia dapat, ini fitur-fiturnya berkendaranya ada di sini semua, ada pemilihan daya, ada bahkan pengaturan spionnya juga ada di sini menggunakan tombol yang ada di setir bagian kiri ya. Udah gitu dia lipat kaca spionnya juga lewat layar. Bahkan bisa membuka pintu bagasi, ini ada ininya juga. Auto vehicle holding juga ada di sini tombolnya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman punya Cloud EV ya salah satu pembiasaannya adalah harus mengoperasikan fitur itu dari layar kebanyakan. Untung saja Wuling itu memberikan kemudahan, yaitu menu shortcut-nya ada di sini. Dan di sini semua di menu shortcut ini sudah memberikan banyak pengaturan. Bagus, belum lagi dari Win-nya tadi bisa diatur lewat suara. Oke, sekarang kita ngeliat ke belakang nih. Dan memang experience di belakang ini senyaman yang ada di depan. Yuk. Sekarang kita ke belakang teman-teman. Wah. Jadi memang di bagian belakang Wuling Cloud EV punya jok sofa, lagi-lagi jok sofa yang bisa di recline sejauh ini. Jadi bener-bener wah.
ini nyaman banget sih. Apalagi jok depan nih, jok depannya udah dicopot ininya, headrestnya ya. Dan itu bisa dilipat sejauh mungkin sampai sini itu. Dan bisa dikombinasikan dengan jok depan. Dia menjadi leg restnya dan ini menjadi sofanya. Jadi kayak wah, nyaman banget nih ini. Tapi memang kalau misalnya dari posisi duduk ya, wah, ini recline terkenceng juga. Oke. Kalau misalnya posisi duduknya begini, dan memang ini joknya tidak saya rubah sama sekali ya dari posisinya, tapi udah segini aja udah memiliki ruang kaki yang sangat besar. Saya tinggi 165 cm teman-teman. Wow, ini besar sekali dari segi legroom. Lalu dari segi headroomnya ya 5-6 jari gitu ya, masih bisa memberikan space. Tapi balik lagi ya, sebagai mobil listrik terbesarnya Wuling di line up Indonesianya, di line up Indonesia, itu Cloud EV mempunyai keuntungan berupa ya space yang lebih besar, dan juga space ini diisi oleh banyak sekali fitur-fitur yang terlihat mewah. Seperti ini, lihat speakernya itu, dan juga bagian sini rose gold. Lalu dapat ambient lighting. Udah gitu di amenities di bagian belakangnya juga udah dapat seat back pocket, udah dapat. Sini ada kantongan buat barang gitu ya. Udah gitu udah ada USB Type A juga. AC, ventilasi doang, meskipun ya nggak ada pengaturannya, tapi udah oke lah ya. Udah gitu nih kalau misalnya saya tegakin juga. Nah, ini kalau saya tegakin sedikit ya, ini udah dapet armrest, jadi udah enak. Lalu seat beltnya udah 3 titik di ketiga titiknya, plus udah dapet ISOFIX, jadi udah aman. Nah, kalau dari posisi duduk sih, tadi soal kenyamanan ini, kalau di belakang tuh agak kurang suportif ya. Dari pahanya ini masih agak naik sedikit, dan betis saya itu nempel dengan bagian depan. Jadi harusnya bisa menyupport paha saya dengan baik sih sebenarnya. Harusnya bisa, cuma kerasanya tuh seperti lantainya tuh agak lebih tinggi. Jadi kayak naik gitu. Oke sih menurut saya. Sekarang kita cobain aja langsung. Yuk. Yes teman-teman, sekarang saya berada di balik kemudi Wuling Cloud EV, dan ini dari impresi saya pertama kali untuk pengoperasian ini sedikit berbeda ya. Meskipun di beberapa mobil listrik lain rivalnya ya, itu sudah diaplikasikan, misalnya seperti tuas transmisi yang menggantikan salah satu tuas di balik setir, dan di Wuling Cloud EV yang digantikan adalah tuas wiper. Jadi wipernya itu berada di sebelah kanan bersama dengan sein dan juga lampu high beam. Jadi ya unik lah. Dan untuk mengoperasikan cukup turunkan ke bawah ke D, atau pencet tombol P untuk ke park ya. Nah gitu, kalau kita turunkan lagi ke D-nya lagi, itu mengaktifkan cruise control. Dan ini sekarang kita akan mencoba AVH, Auto Vehicle Holding, dan Electric Parking Brake. Stop dulu. Aktifin ini. Jadi untuk mengaktifkannya itu ada di head unit ya. Dan untuk jalan cukup tinggal pencet gas langsung jalan lagi. Memang adanya AVH dan EPB ini jelas mempermudah pengoperasian, terutama lagi di tanjakan. Nah, tadi itu sebenarnya juga bisa namanya creeping function tuh. Jadi ketika pengemudi itu berada di mode AVH, Auto Vehicle Holding, dengan menekan gas sedikit aja, Cloud EV itu bisa merangkak gitu, naik ke atas. Jadi gampang gitu ketika bertemu dengan tanjakan. Wow. Tapi memang
di luar dari di luar dari pengoperasiannya yang mudah, lalu start pick up-nya yang smooth, ini memang berbeda gitu ya experience-nya dari mobil listrik ke bawahnya adiknya gitu, AR-EV ataupun Bingo. Ini bener-bener terasa lebih mewah, terasa lebih enak gitu. Nah, itu didukung oleh satu motor listrik penggerak roda depan yang tenaganya itu 100 kW atau 134 TK dan torsinya 200 Nm. Dan wow, ini dikit-dikit aja dan di mode normal itu udah kerasa tuh torsinya. Bener-bener cekatan. Ya gitu, power delivery-nya juga smooth gitu ya, nggak ada entakan, dan bahkan lebih minim suara daripada adik-adiknya. Memang ini sebuah mobil yang diciptakan untuk nyaman, baik itu dari segi dari segi power delivery dan juga dari joknya nyaman. Dari interiornya yang homey ini benar-benar desain oleh nyaman. Tapi bagaimana soal handlingnya ya? Kita harus coba tipis-tipis nih. Oke, sekarang kita geser dulu ke jalur cepat teman-teman. Ini udah mulai sedikit lebih leluasa untuk melakukan pengetesan handling. Ini kita tipis-tipis saja. Memang dari rasa setirnya sih ya seperti mobil listrik lah ya, ringan dan memang tidak perlu berat-berat ya, apalagi kalau penggunaan perkotaan. Mobil ini tidak dikemudikan dengan spirited way, tapi ya mungkin kalau misalnya kita masukin ke mode sport, apakah dia akan terasa seperti mobil yang bisa diajak untuk spirited driving? Coba ya kita masukin ke sport. Nah, kalau di mode sport itu yang paling jelas adalah si akselerasinya yang lebih cekatan. Nah gitu, dari segi handlingnya sebentar kosong. Rasanya itu lebih lebih cekatan gitu ya. Dari segi handlingnya lebih cekatan di mode sport, meskipun ya rasa setirnya ini masih nyaman, dan gitu dari bantingannya juga masih cenderung nyaman ya. Kalau bisa saya simpulkan dari rasa berkendara ini sekilas ya, ini belum pengetesan yang lebih panjang gitu ya, belum pengetesan reguler. Dari impresi saya soal rasa berkendaranya Cloud EV ini adalah mobil perkotaan yang nyaman. Mobil perkotaan yang nyaman yang memang kalau misalnya kita masukin ke Eco Plus gitu ya. Nah, ini terasa sekali nih. Jadi jadi mobil perkotaan yang hassle free gitu. Sebuah EV yang memang jadi teman sehari-hari yang nyaman. Itulah Cloud EV. Gitu teman-teman. Wah, dari rasa berkendaranya, lalu dari kesan seperti rumahnya di interior Wuling Cloud EV ini, menurut saya ini impresi saya pertama ya. Ini memang cocok buat teman-teman yang udah berkeluarga gitu ya, mencari mobil listrik yang memang nyaman untuk membawa keluarga. Dari rasa berkendaranya, dari power delivery-nya yang halus, lalu juga dari suspensinya yang empuk, itu enak gitu, nyaman gitu. Apalagi joknya juga kayak sofa gitu ya. Dashboardnya yang seperti meja kopi gitu. Ini memberikan kesan yang nyaman yang lebih baik daripada rivalnya yang memiliki kesan dinamik yang lebih mantap istilahnya. Kenapa? Ya MG4 EV lalu BYD Dolphin itu punya kekhasannya tersendiri, sementara Cloud EV ini
mantap di segi comfort dari kenyamanannya. Itu dari saya. Dan menariknya lagi sih, Cloud EV dengan harga pre-booking mulai dari 410 juta estimasinya, itu udah dapat lifetime warranty, itu udah dapat free wall charger, dan itu udah dapat free charging GBT fast charger di jaringan GBT-nya Wuling gitu ya. Itu udah mantap sekali ya. Jadi ya, ini bisa aja nih menggeser tahtanya BYD Dolphin atau MG4 EV. Kita lihat nanti ya. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.